Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, hidayah, Islam dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya kesempurnaan nikmat Allah berikan kita pengetahuan atau sadar diri dengan nikmat-nikmat Allah yang kita terima dan kita nikmati. Karena di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu tahu dan mengerti kalau itu nikmat Allah. Sehingga dia bisa bersyukur sebagai bentuk pengikat dari nikmat-nikmat itu dan tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima oleh seorang hamba akan terasa sia-sia, akan terasa hampa apabila itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, alhamdulillah Allah kasih tahu kita, Allah pahamkan sesungguhnya hidup kita ini, sehatnya kita, hidayah yang ada pada hati kita, iman yang ada pada hati kita, itulah nikmat dari Allah. Maka untuk memupuk dan menjaga itu, maka kita banyak-banyak untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberi hidayah, petunjuk. Karena tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjaga nikmat tersebut, nikmat itu menjadi hambar, beralih kepada petaka yang dia rasakan, bukan kenikmatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wa qur rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakanlah, ya Rabb zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah selalu padaku ilmu. Ini Rasulullah, Pak. Rasulullah yang sudah dijamin surga, jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih Allah perintahkan untuk selalu menambah ilmu, meminta ilmu. Rabbi zidni ilma. Karena memang kebutuhan kita kepada ilmu, maknanya lah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya, orang apabila memiliki ilmu, kemudian akan pun ada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan melahirkan rasa cinta, kemudian akan melahirkan rasa ketundukan, pengorbanan kepada yang dicintai. Maka Rasulullah SAW diperintahkan, wa qur rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakanlah, ya Allah, ya Rabbku, zidni ilma. Tambahkanlah ilmu bagiku. Maka heran kita kalau kita saja yang tidak nabi, belum dijamin jannahnya Allah, kemudian kita tidak mau talabul ilmi. Atau para asatid, da'i-da'i ataupun ustad-ustad yang sudah merasa punya ilmu tidak mau untuk talabul ilmi. Rasulullah saja nih, Nabi Muhammad masih diperintahkan untuk wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Muhammad, katakanlah ya Rabb, tambahkanlah ilmu. Maknanya kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih penting
Sentiasa untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa bermajlis ilmu, memberlakukan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Dengan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hidayahnya di kalbu kita dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Bila hadirin hadirat rahimakumullah, pembahasan kita sebelumnya pada 2 minggu yang lalu masih pembahasan masalah tentang hati ataupun penyakit yang berkaitan dengan hati. Sebelumnya adalah fi alamati mardul qalbi wa sihhati. Tanda-tanda hati sakit dan hati yang sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi kemarin menggambarkan anggota tubuh itu kalau sudah tidak bisa berfungsi itu indikasi dia sakit. Baik tidak berfungsinya karena kelebihan madah atau sesuatu zat yang ada pada tubuh itu, atau kekurangan satu zat yang ada pada tubuh itu. Maka tubuh tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian juga hati. Hati tidak akan berfungsi, akan sakit, bahkan sampai mati apabila kekurangan sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup bagi hati tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menerangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tujuan menciptakan hati itu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hati tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan istaula alai syahwat wa syubhat, akan dikuasai oleh syahwat dan syubhat. Ataupun penyakit-penyakit yang lain seperti diantaranya penyakit kebodohan. Karena kebodohan inilah suatu penyakit tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk penyakit. Maka dalam satu kitab usul sulasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwasanya pentingnya seseorang itu mengenal Allah. Wa'lam annahu yajibu 'alaika ta'allamu arba'u masail. Al-awwal al-ilmu, tsani al-amalu bih, ar-rabi' ad-da'watu ilaih, al-thalith ad-da'watu ilaih, ar-rabi' as-sabru 'alal adza. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kamu mempelajari 4 perkara. 1, ilmu. Al-ilmu huwa ma'rifatullah, ma'rifatu Rasulullah, wa ma'rifatu dinul Islam. Ilmu yang wajib pertama adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan dari penciptaannya hati kita. Untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal Islam ini sebagai din kita. Baiklah hadirin hadiratullah, kita teruskan pada pembahasan selanjutnya. Beliau qala muallif Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, "Falau arafa al-'abdu kulla syai' wa lam ya'rif rabbah fa ka'annahu lam ya'rif syai'a." Kalaupun seorang hamba itu tahu segala macamnya, kemudian dia tidak kenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annahu lam ya'rif syai'. Sungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Di sini menekankan betapa pentingnya kita itu mengenalkan Allah pada diri kita, keluarga kita. Mulai dari mendidik anak ketika kita masih dalam kandungan anak itu, ketika anak itu belum balik, dididik untuk kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tidak boleh berbohong karena Allah itu Maha melihat. Buat baiklah karena kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menanamkan hal-hal yang mereka meyakini bahwasanya amalan dari mereka yang mereka lakukan itu ada balasannya. Perbuatan yang kita lakukan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka akan bertanya, siapa Allah? Baru kita tanamkan di sana bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah adalah Rabb kita. Allah adalah yang seharusnya kita ibadahi. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan.
Maka ma'rifatullah ini mengenalkan diri kita ataupun keluarga kita, generasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu yang utama. Kadang kecenderungan kita, anak belum bisa ngaji, tidak kenal Allah, pendidikan dari keluarga juga jarang untuk dikenal kepada Allah. Kita lebih prioritas hal-hal yang membuat mereka biar sukses di dunianya. Tidak salah. Tidak keliru kalau kita ingin anak kita menjadi seorang dokter, seorang pejabat, pengusaha, ataupun orang kaya yang kita inginkan. Tapi bagaimanapun kita tetap harus menanamkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Karena apabila seorang sudah dididik, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dini, dari lingkungan keluarganya, maka insya Allah ketika dia menjadi seorang dokter, ketika dia menjadi pejabat, ketika dia memimpin umat, ketika dia menjadi dosen, semua akan berlandaskan karena makrifahnya, kepengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia takut, maka dia akan takut korupsi karena merasa diawasi oleh Allah. Maka dia akan takut untuk berbuat maksiat karena Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka dia akan gelisah tatkala dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walau nala kulla hadzim min hududid dunya, walaupun seorang itu mendapatkan semua kenikmatan dan kebaikan dunia, waladzatiha wa syahwatiha, dan kenikmatannya, keinginannya semuanya, walam yadhfar bi mahabbatillah, sementara dia tidak mendapatkan rasa cinta kepada Allah, wa syauqi ilaihi wal unsi bihi, rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annahu lam yadhfar biladzatin wala na'imin wala qurrati ain. Sungguhnya dia itu tidak mendapatkan kenikmatan hidup, tidak mendapatkan kelezatan dalam hidup walaupun ketentraman dalam hati. Mananya hadirin hadiratullah, bahwasanya orang apabila sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala tentang asma dan sifat Allah, tatkala Allah berikan dia ujian, dia akan menyadari bahwa inilah bentuk penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah hilang dari diri seseorang, maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitab lain, "Fa min kulli syai'in yafutul 'abdu bihi lahu 'iwadun." Segala sesuatu yang hilang dari seorang hamba itu ada gantinya. Harta ditipu orang, rugi, ada gantinya. Semua hal-hal yang ada pada diri hamba yang hilang itu ada gantinya. Fa idza fatallahu, apabila Allah yang tidak ada pergi, tidak ada pada dirinya, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, lam yu'awid alaihi syai'un albattah, maka tidak ada ganti. Tidak ada yang bisa menggantikan fungsi Allah pada diri hamba. Maknanya kalau seorang hamba itu memahami dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa diawasi, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perasaan dia tidak diawasi oleh Allah, dia tidak diberi rezeki oleh Allah, semua karena keinginannya sendiri ataupun terjadi dengan sendirinya, maka dia akan kecewa. Hatinya akan sakit, akan menderita. Maka hadirin hadirahumullah, faka'annahu lam yadhfar biladzati wala na'im, maka kenikmatan apapun yang ada pada dirinya, dia tidak akan pernah merasakan nikmat. Bahkan hati itu kalau kosong, nikmat yang ada itu jadi azab bagi mereka. Bal idza kana al-qalb khaliyan min dzalika 'adat tilkal hudud wal ladzat azaban lahu wala budda. Bahkan apabila hati seorang itu kosong
dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat tadi itu akan menjadi azab, siksa bagi dia. Tersiksa. Akan tidak bisa tidur, hanya memikirkan dunia, nikmat-nikmat yang dia miliki, tidak bisa tidur gara-gara dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru mu'azzaban binafsi makana muna'aman. Maka dia akan jadi tersiksa, terazab, yang mana seharusnya dia itu merasakan nikmat dengan nikmat Allah berikan. Min jihataini, dari sisi dia tersiksa akan terazab dari sisi dua sisi. Pertama, min jihati hasrati fauti, dari segi penyesalan ataupun penyesalan dengan berlalunya nikmat tersebut. Contohnya, seseorang itu menginginkan sesuatu yang dia idamkan, dia ingin membeli satu kendaraan mobil. Setiap mobil yang lewat itu dia ingat, itu mobil seperti itu yang saya inginkan. Wa nauhila bainahu wa bainahu ma syiddati ta'alluqihi wa ruhihi. Dikarenakan berlalunya dia akan tersiksa dengan nikmat yang dia miliki tadi itu, yang dia dapat tadi itu, karena antara dia dengan apa yang dia inginkan itu terhalang. Yang ini tidak dapat, yang itu tidak bisa dinikmati. Yang seharusnya menjadi bagian diri dia, menjadi nikmat, justru dia tidak menikmati apa yang dia dapati. Karena tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kosong kepada Allah Subhanahu. Padahal kalau orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan pada dia hari ini itu bagian dari diri dia. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berambisi, saya ingin itu. Akhirnya apa yang dia dapat tidak dia syukuri, dan apa yang dia inginkan tidak tercapai. Maka ini yang membuatkan orang itu biasanya gila, Pak, depresi. Dia menginginkan sesuatu tidak tercapai, dan apa yang dia miliki, yang sebenarnya orang lain menginginkan apa yang dia miliki itu tidak dia syukuri. Jadi dia menikmati sesuatu yang nikmat, yang dia tidak bisa merasakan nikmat itu karena dia tidak menyukurinya. Dia tidak kecewa dengan sesuatu yang dia inginkan tapi tidak tercapai dan terlaksana. Maka orang itu akan tersisa, terazab dengan itu. Karena jiwanya ma'asyiddati ta'alluqihi ruhihi bihi, karena jiwanya itu betul-betul tergantung menginginkan itu. Yang kedua, wa min jihati fauti ma huwa khairul lahu wa anfa'u wa adwam, dari segi kehilangan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dia. Sebenarnya Allah memberikan sesuatu itu kepada kita. Allah tahu mana yang kita butuhkan, mana yang bermanfaat untuk kita. Baik itu di dunia atau di masalah akhirat. Jadi dari sibuknya dia mencari dunia, dia menginginkan jabatan, menginginkan kekayaan dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu kenikmatan akhirat, dia melalaikannya, meninggalkannya, sehingga tidak bisa merasakan nikmat yang dia cari, nikmat yang dia ambisi dengan itu, yang dia inginkan, dan dia tidak bisa juga menyesal dengan kenikmatan-kenikmatan yang lebih baik sebenarnya untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsu lam yahsul lahu, nikmat yang tidak tercapai, yang tidak dia dapatkan. Fal mahbubul hasil fatat, maka sementara apa yang dia inginkan itu, yang ada pada dirinya, yang dia inginkan itu berlalu. Wal mahbubul a'zam lam yazfar bihi, dan sesuatu yang dia inginkan lebih besar, lebih bermanfaat dari itu dia tidak dapatkan. Jadi yang dia ada pada dia itu tidak dia syukuri, tapi malah mengikuti nafsunya untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti itu menjadi milik dia. Maknanya di sini menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan tumakninah, ketentraman dalam jiwa seseorang. Ketenangan dalam jiwa seseorang. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Wa kullu man arafa Allah ahabbah, dan setiap orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan mencintai Allah.
Wa akhlasul ibadata lahu wala budda, dan dia pasti akan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kenalnya hati ini kepada Allah, Pak, maka hati ini akan senantiasa mencintai Allah, mencintai semua perintah-perintah Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Karena rukun dari cinta itu adalah al-khudu wa tadallul. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan tunduk dan merasa rendah pada sesuatu itu, sehingga adanya pengorbanan. Kalau cinta kepada Allah, akan tunduk dan rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berkorban untuk sesuatu yang dia cintai. Walam yu'thir alaihi syai'an minal mahbubat, dan dia, kalau dia tidak mendahulukan sesuatu yang dia cintai, faman athara alaihi syai'an minal mahbubat faqalbuhu marid, dan barang siapa yang mendahulukan sesuatu yang dia cintai selain Allah Subhanahu wa taala, faqalbuhu marid, maka hatinya lah sakit. Maka ciri-ciri hati yang sakit itu hati yang memberikan, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Kama annal ma'idah idza i'tadat akalal khabitha wa atharathu ala tayyib saqatat anha syahwatut tayyib wa ta'awwadat bi mahabbati ghairi. Sebagaimana lambung. Lambung ini, Pak, kalau sudah biasa diisi i'tadat akalal khabith, kalau biasa diisi dengan makanan-makanan yang tidak baik, maka lambung ini saqatat anha syahwatut thayyib, tidak akan terbiasa mengisi makan-makan yang enak, yang baik. Contoh kecil. Tidak ada seorang, melepas dari perbedaan orang itu masalah kemampuan dalam masalah rokok, tidak ada orang yang normal baru belajar merokok itu, Pak, mengatakan rokok ini enak. Semua pemula bagi perokok itu mengatakan rokok ini pahit. Karena kami tidak pernah merokok dulu. Jadi pemula yang mengatakan, pemula untuk perokok akan mengatakan rokok itu pahit. Tapi karena dibiasakan sampai ada ta'alluqu ruhuhu, sampai ada ketergantungan jiwanya dengan rokok itu, hingga merasakan rokok itu nyaman. Ginilah, apabila lambung biasa diisi dengan suatu hal yang tidak baik, yang kotor, yang buruk, maka keinginan untuk menjadikan makanan yang baik pada lambung itu akan berkurang. Kalau makanan perut ini biasa diisi dengan hal-hal yang haram, mendapatkan dengan haram, suka barang-barang yang haram, makan yang haram, maka keinginan untuk makan makanan yang halal itu akan hilang. Karena orang yang normal itu biasanya bisa berpikir ini haram, ini tidak baik. Karena hatinya masih hidup, hatinya masih memahami kalau itu haram. Tapi kalau sudah biasa memakan makanan, lambung ini diisi dengan makan yang kotor, yang tidak baik, maka keinginan lambung ini akan selalu pada hal-hal yang tidak baik. Maka annal ma'idata idza i'tadat akalal khabitha, sesungguhnya lambung ini, perut ini kalau biasa makan makanan yang kotor tidak baik, atharathu ala thayyib, maka dia akan mendahulukan yang kotor daripada yang baik. Saqatat anha syahwatut thayyib, maka keinginan untuk memakan makanan yang baik itu hilang. Wa ta'awadat bi mahabbati ghairi, dan akan berganti dengan kecintaan kepada selain yang baik. Jadi orang itu kalau biasa melakukan yang tidak baik, hal-hal yang haram, hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu itu, kebiasaannya itu diisi dengan lakukan itu, maka dia akan berat untuk melakukan kebaikan. Padahal ketika awal seseorang itu dia lalai dari sholatnya, ketika dia masih baik hatinya, lalai sholat terlambat saja gelisah. Sholat terlambat saja gelisah, asar jam 2, ini sudah jam 2. Ini gelisah luar biasa. Tapi karena biasa jam 2 lewat, jam setengah 3. Jadi kalau tidak jam setengah 3, tidak para asar, tidak mau sholat zuhur. Karena terbiasa. Untuk biasakan suatu hal yang tidak baik.
Demikian juga lambung ataupun amal-amaliyah kita. Maka sebab itu pentingnya kita memahami hal-hal yang sifatnya kalbu ini, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Ibnu Qayyim al-Jauzi luar biasa menerangkan ini, memberikan permisalan-permisalan yang sehari-hari kita lakukan. Karena kebiasaan kita kalau orang itu berbiasa bermajelis ilmu, biasa melakukan ketaatan, berkumpul dengan orang yang taat, maka insya Allah akan terbiasa untuk taat. Kebiasaan buruk tadi itu akan berganti dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka pentingnya kita untuk kenal Allah, pentingnya kita untuk membiasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan, dan penting kita untuk bermujalasah, berkumpul, berteman dengan orang-orang yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Karena almar'u ma'adini khulili, seorang itu tergantung dengan agama kebiasaan temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Kalau temannya tidak baik, maka dia tidak akan baik untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan kita berharap dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan nafsu dan jiwa kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.